Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna qad kharajna Allahumma inna qad kharajna min haulina wa quwwatina min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika ila haulika wa quwwatika wa min ilmina ila ilmika min ilmina ila ilmika wa min iradatina ila iradatika min iradatina ila birahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala nuril anwar Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar sirril asrar wa tiryakil aghyar riyaqil aghyar wa miftahi babil yasar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadanil Mukhtar Sayyidina Muhammadanil Mukhtar wa alihil athhar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar washabil akhyar adada ni'amillah wa ifdali adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dibaca Raju bab 9. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir dan doa. Keutamaan zikir dan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu." Al-Mu'min surah 40 ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, "Apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring." Oke, baik. An-Nisa 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni, serulah aku. Da'a yad'u kan artinya banyak ya. Bisa berarti mengajak, bisa berarti menyeru atau memanggil. Kalau Allah Subhanahu wa taala bilang ud'uni, enggak mungkin ajaklah aku. Tapi kalau ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, berarti ajak. Jadi kata yang sama, bentuknya sama, tetapi maknanya jelas berbeda. Sama-sama ud'u, sama-sama fi'il amr, sama-sama kata perintah, tetapi artinya berbeda. Tergantung siapa objeknya. Ud'u kepada Allah berarti menyeru Allah, memanggil Allah, bukan mengajak Allah. Ud'u kepada manusia berarti mengajak alias berdakwah. Atau memanggil. Memanggil. Memanggil, panggilan. Nah. Ud'uni, panggillah aku, serulah aku, astajib lakum. Atau yang populer kita artikan berdoalah kepadaku. Jadi terjemahan berdoa kepadaku itu sebenarnya belum diterjemahin. Doa. Ya, doa itu bukan terjemahan dari ud'u. Doa itu adalah ud'u itu sendiri. Nah, jadi kalimat atau kata doa dalam bahasa Indonesia itu memiliki makna yang ambigu. Maknanya itu bisa memanggil, menyeru, mengajak. Itu maknanya. Jadi doa itu artinya apa? Nah, lebih jauh lagi yang kita pahami, berdoalah kepadaku artinya mintalah kepadaku, itu lebih jauh lagi tuh. Karena meminta kepadaku berarti bahasa Arabnya at-talab, tuntutan. Itu lebih jauh lagi, antara doa dengan meminta itu beda lagi. Nah, kalau meminta kepada Allah
berarti sa'ala yas'alu. Misalnya seperti dalam hadis, wa in sa'alani, apabila mereka meminta kepadaku, sa'ala yas'alu. Nah, jadi ini menjawab kenapa kok doa saya kok nggak dikabulkan ya? Karena perspektif kita tentang doa dari awal sudah keliru. Jadi ada 3 gap tuh. Pertama, arti da'a ya da'u. Itu berbeda-beda tergantung objeknya siapa. Yang kedua, diterjemahkan sebagai berdoa, padahal berdoa itu bukanlah terjemahan dari da'a ya da'u, melainkan itu kata yang sama. Doa, ad-du'a, ud'u, itu kata yang sama, belum diterjemahin. Maka dia perlu diterjemahkan, dimaknai, diartikan. Apa artinya? Mengajak. Doa itu mengajak, memanggil, menyeru. Nah, yang jadi masalah tadi, doa seringkali dimaknai hanya satu, yaitu meminta. Akhirnya orang nerjemahin, siapa yang meminta kepadaku pasti aku kabulkan. Ya terjemahannya aja udah salah. Lalu dia protes, udah minta nggak pernah dikasih. Nah, memang perintahnya bukan minta doang. Perintahnya itu seru Allah, panggil Allah. Nah, astajib lakum, pasti dijawab. Nah, kalau ini kan kita nggak bakalan kecewa, nggak bakalan salah paham. Siapa yang menyeru Allah, pasti Allah jawab. Ya pastilah Allah Maha mendengar. Siapa yang memanggil Allah, pasti Allah jawab. Ya pasti. Tapi siapa yang minta kepada Allah, belum tentu dikasih sesuai dengan yang diminta, karena memang bukan itu perintahnya. Beda. Nah itu. Ud'uni astajib lakum, serulah aku, pasti akan aku ijabah atau aku jawab. Lakum, bagi kalian. Nah, maka berdoa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Ud'uni, berdoalah kepadaku, itu adalah perintah Allah. Kita berdoa kepada Allah karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Berdoa adalah bagian dari ibadah dan mendapat pahala. Berdoa jadi bukan sekedar meminta sesuai kemauan kita, bukan, itu salah, udah salah persepsi. Berdoa itu bagian dari ibadah, perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qala ta'ala fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kalian telah selesai melaksanakan salat, maka uzkurullah. Zakaro yazkuru bisa artinya mengingat, bisa artinya menyebut. Uzkurullah, ingatlah Allah atau sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman, dalam keadaan berdiri, qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubikum, dan dalam pembaringan kalian. Terima kasih. Martabaknya kalian, Rosid? Nah, qa'ada yaq'udu itu artinya duduk. Duduk dalam bahasa Arab ada 2 lagi. Satu, jalasa yajlisu. Nah, apa bedanya? Jalasa yajlisu itu orang yang tidur kita suruh duduk, ijlis. Orang yang berdiri kita suruh duduk, tuh ijlis. Orang yang tidur lalu duduk tuh namanya qu'ud. Itu beda. Ya. Wa 'ala junubikum.
Maksudnya ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala setiap waktu, kapanpun dan dimanapun. Baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Kapanpun dan dimanapun mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala setelah melaksanakan sholat. Nah di sini disebut habis sholat ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketemu sholat lagi. Maka sholat yang baik adalah sholat yang membuat pelakunya terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala hingga datang sholat lagi. Ini juga menjawab kenapa orang bisa sholat khusyuk. Sholat khusyuk karena di luar sholat dia khusyuk. Kalau di luar sholat tidak khusyuk, maka sholatnya dipastikan juga tidak khusyuk. Kenapa sholatnya itu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena di luar sholat dia terkoneksi dengan Allah. Kenapa sholatnya itu terputus dari Allah? Karena di luar sholat langsung terputus dari Allah. Kan gampang aja. Jadi apa yang menjadi pikiran, kesibukan di luar sholat itu akan terbawa di dalam sholat. Udah simpel aja. Bagaimana orang itu nonton bioskop khusyuk? Karena sebelum berangkat tuh diceritain melulu. Sepanjang perjalanan diceritain, disebut bintang filmnya ini, katanya mentar ujungnya begini. Rating orang sih katanya begini, komentar orang begini. Akhirnya begitu nonton khusyuk. Ya, tetapi kalau sebelum nonton yang dibahas masalah-masalah lain itu biasa di bioskop jadinya masalah yang lain yang dipikirin. Nah, begitu kira-kira analoginya. Jadi di sini digandengkan antara melaksanakan sholat dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu cara untuk sholat khusyuk adalah kita berusaha di luar sholat itu selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun. Bagaimana caranya? Caranya adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Nanti lama-lama pelan-pelan sir tersembunyi di dalam hati, tapi hatinya tetap bergerak. Illallah, Allah, 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 Allah. Begitu terus di dalam hatinya bergerak. Nah, jadi seluruh aktivitasnya menjadi zikir. Tidak ada satupun aktivitasnya kecuali zikir. Lanjut. Wa qala alaihi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau juga Rasulullah SAW bersabda, "Dzakirullahi fil ghafilina kasyajaratin khadra'a fi wasatil hasyam." Orang yang mengingat Allah di antara orang-orang yang lalai adalah seperti pohon yang hijau di antara rumput-rumput yang kering. Riwayat Tabrani. Beliau juga bersabda, "Dzakirullahi fil ghafilin kal hayyi bainal amwat." Orang yang mengingat Allah di antara orang-orang yang lalai adalah seperti orang-orang yang hidup di antara orang-orang yang mati. Hadis riwayat Ahmad. Ini hadis bagus sekali nih. Zakirullah fil ghafilin kal hayyi bainal amwat. Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di antara orang-orang yang lalai. Hanya dia sendiri yang terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata Dewa 19, di dalam keramaian aku merasa sepi, sendiri memikirkan kamu. Tuh dari sini. Kau genggam hatiku dan kau tuliskan namaku dan kutuliskan namamu. Zakirullah fil ghafilin kal hayyi bainal amwat. Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di antara orang-orang yang lalai
Dan memang kebanyakan manusia itu lalai. Kal hayyi, maka itu perbedaannya seperti orang yang hidup di antara zombie-zombie. Orang-orang yang tidak mengingat Allah seperti mayat hidup, daging berjalan. Ya, dia tidak lebih dari seonggok daging yang berjalan di atas bumi. Gak ada bedanya. Apa bedanya dengan kucing yang jalan di atas bumi? Sama-sama gak ingat Allah. Apa bedanya dengan ayam di atas bumi? Sama-sama gak ingat Allah. Maka manusia yang tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala itu gak ada bedanya dengan itu semua. Ya, hanya seonggok daging di atas permukaan bumi. Zakirullah fil ghafilin kal hayyi bainal amwat. Orang-orang mati itu semua tuh, yang tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala itu, dia seperti hidup padahal sejatinya mereka amwat, mereka mati. Nah, wa qala alaihi salatu wassalam. Nah, kenapa kok bisa ya? Kok bisa orang selalu terkoneksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Tadi ya metodenya tuh banyak ya. Metode ilmu bisa. Kalau Quran bilang perhatikan unta, perhatikan langit, perhatikan gunung, perhatikan bumi. Alam tara ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Orang melihat fauna ingat Allah, ahli biologi ingat Allah. Jadi bukan di masjid, di Ragunan ingat Allah. Ya. Lewat ilmu biologi orang bisa ketemu Tuhan, ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, unta nih hewan ajaib. Ya. Ada yang nanya, Ustadz kenapa unta, kenapa bukan hewan yang lain? Kan Quran turun di Arab, kalau turun di Indonesia ya kebo jadinya. Quran itu turun menyesuaikan budaya setempat yang dipahami orang ketika itu. Ya, ahli biologi, ahli fauna menjadi orang yang ahli zikir. Gak bisa manusia bikin kayak begini. Ini pasti Tuhan yang bikin. Dia ingat Allah. Ya. Nah, dia lihat langit. Gak bisa manusia nih menciptakan ini. Yang menciptakan ini pasti zat yang sejati, Allah subhanahu wa ta'ala. Ahli astronomi menjadi ahli zikir. Di mana dia jadi ahli zikir? Di kantor NASA. Bukan di masjid, bukan depan Ka'bah. Ada yang melihat bumi dengan segala keindahan di bumi, hamparan bumi, keajaiban yang di atas bumi, yang di bawah bumi. Dia bilang manusia ini gak bisa berkuasa untuk membuat ini. Ini pasti Tuhan yang sejati yang membuat ini. Dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala lewat ilmu geografi. Dengan ilmu geografi dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu geografi dia sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan di rumah ibadah. Bukan di masjid. Nah ini celakanya, di masjid aja kita gak ingat Allah. Nah itu lebih. Maka kalau perlu, masjid-masjid yang kira-kira nganggur nih kalau kita jadi presiden. Masjid-masjid yang kita kira-kira nganggur jadiin gor aja udah. Iya. Untuk apa sih? Kalau ramenya cuma seminggu sekali sholat Jumat pakai terpal juga bisa, ngapain bangunan bagus-bagus.
Ngapain bangunan bagus-bagus kalau ramenya Idul Fitri, Idul Adha doang. Pakai terpal aja pengen sewa tenda. Kan gitu. Jarang-jarang Jumatan hujan kok. Berapa lama sih? Setengah jam juga Jumatan kan. Paling lama setengah jam. Ngapain bagus-bagus? Masjid tidak menjadi tempat orang ingat Allah, tidak. Masjid jadi tempat ritual ya. Justru di masjid orang ingat dirinya sendiri. Nyampe masjid yang dia ingat, saya susah, saya pengen nggak susah lagi. Dia banyak utang, saya pengen nggak punya utang lagi. Yang dia ingat siapa tuh? Dirinya lah. Selfish, egois. Mikirin diri sendiri. Ya. Nah ini. Nah, Allah bilang tuh unta, ilmu biologi, tuh langit, ilmu astronomi, tuh bumi, ilmu geografi, tuh gunung, ilmu vulkanologi. Ingat Allah semuanya. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingat Allah semuanya. Dengan ilmu-ilmu itu ingat Allah subhanahu. Bukan di masjid. Makanya celaka, udah di masjid gak ingat Allah lagi. Nah itu ya. Di Palestina orang berharap pengen punya masjid kan. Nah karena kita tuh masjid tuh kebanyakan jadi kita malas ke masjid. Kenapa kita nggak hancurin aja? Satu kabupaten cukup 4 masjid. Sisanya musola aja gitu. Itu. Semakin sedikit orang tuh semakin ingat. Semakin langka semakin ingat. Semakin banyak semakin gak diingat. Kullu syai'in idza katsura rakhusa. Segala sesuatu itu semakin banyak semakin murah. Semakin banyak semakin biasa. Pergi kemana? Masjid mewah. Dulu yang mewah cuman kubah emas doang. Sekarang ada At-Thohir. Yang lampunya kelap-kelip tuh setiap malam tuh. Hijau, biru, merah. Ya. At-Thohir di Cimanggis. Ya di Tapos Cimanggis. Ya, kelap-kelip setiap malam. Lampunya. Mewah-mewah sekarang masjid. Sekarang masjid mewah biasa. Nah, dan terbukti masjid bertambah, masjid semakin mewah, itu sama sekali, ini ya, ini variabelnya nih ya, sama sekali, bukan lagi dugaan ya, ini sama sekali nggak berhubungan dengan tingkat keimanan orang, nggak. Ini yang ngomong data nih, yang ngomong data. Apa datanya? Datanya adalah Indonesia adalah negara paling religius di dunia. 5 besar paling religius di dunia. Tapi Indonesia kalau dagang bohong melulu. Investor kabur ke Singapura, kabur ke Vietnam, kabur ke Thailand, kabur ke Malaysia, kabur ke tempat-tempat lain. Ya, investasi Indonesia merosot. Karena suka bohong. Kalaupun nggak bohong nyusahin. Bikin pabrik. Bikin pabrik apa? Apa aja lah bikin pabrik. Bikin pabriknya harus lapor ke ini. Izin mendirikan bangunan. IMB. Kemenkumham bikin lagi namanya NIB, nomor induk berusaha. Ke Kementerian Perdagangan ya, NIB. Legalitas Kemenkumham, puyeng nggak tuh kepala? Ekspor impor Menteri Keuangan, Dirjen Pajak. Jadi dia untuk usaha harus ke Kemenkumham, Perdagangan, ya, ekspor impor, Dirjen Pajak. Pusing kepala dia. Ya. Ad-dinu yusrun. Allah bilang agama ini mudah. Ya, yang susah tuh birokrasi. Ya.
Jadi segala yang nyusahin orang itu bertentangan dengan ajaran agama. Semua yang nyusahin orang itu bertentangan dengan ajaran agama. Agama ini mudah. Agama ini gampang tapi jangan digampang-gampangin. Agama ini gampang tapi jangan digampang-gampangin. Nah itu, Indonesia ini religius. Religius itu artinya paling beriman ya. Paling romantis sama Tuhan. Atau paling akrab sama Tuhan. 95% sampai 98% populasi Indonesia termasuk non-muslim, Kristen dan yang lain-lain itu akrab sama Tuhan di Indonesia. Tapi Indonesia tadi ya, buang sampah sembarangan. Kan gitu. Surut ngantri nggak mau, itu paling nggak mau Indonesia suruh ngantri. Yang paling susah Indonesia tuh ngantri itu. Coba dah suruh bagi-bagi nasi Jumat dah. Ya, itu susah untuk tertib, itu susah. Masuk kereta coba lihat, ya Indonesia itu. Orang belum keluar aja udah pengen masuk. Nah, gitu ya. Nah, di saat yang sama pertumbuhan masjid di Indonesia luar biasa. Bukan cuma bertambah tapi juga semakin mewah. Indonesia. Tuh, jadi pertumbuhan masjid dan kesejahteraan fisikal masjid tidak berbanding lurus dengan ketakwaan satu masyarakat. Enggak. Sama sekali tidak. Ya. Nah. Itu jadi ingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan dimanapun kapanpun dan semua ilmu sejatinya bisa menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kedokteran nyampe kepada Allah. Profesor Dr. Kit Elmore ketika baca Quran surat Al-Mu'minun dia percaya kepada Tuhan. Ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa qasawnal 'idhama lahma, tsumma ansha'nahu khalqan akhara, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu masuk artikel, artikelnya banyak tuh. Ya. Nah, artinya di ruang kedokteran dia ingat Allah. Zakirullahi fil ghafilin kasyajaratin khadra fi wasatil hashib. Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang lalai itu seperti pohon hijau di tengah tempat yang gersang. Sumber kehidupan, sesuatu yang hidup. Ya. Jadi sekarang eranya era materialistis, orang fokus kepada penampilannya. Karena dia tahu di mana-mana ada kamera. Dikit-dikit kalau mau makan harus foto. Ya, mau jalan harus foto. Sampai di satu tempat harus, karena harus foto maka performa dia harus oke kan? Nah, itu materialistis tuh. Ya, materialistis adalah fokus kita kepada sesuatu yang material. Ini jasad ini material kan? Materi kan? Ini materi kan? Fokus kita kepada yang indrawi, bisa diakses mata, ya, itu fokus kita. Itu material namanya. Ya, apa yang nggak bisa diakses? Yang nggak bisa diakses adalah fi qulubihim, di dalam hati itu nggak bisa diakses, nggak kelihatan. Nah, sedikit orang yang fokus
Orang lebih fokus sama casingnya, atau fokus sama bungkusnya, atau fokus sama bodinya, gitu ya. Ya. Lanjut. Rasulullah SAW bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha illa hufaz bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah." Suatu kaum yang duduk di dalam sebuah majlis sambil mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir, pasti dikelilingi oleh para malaikat, dilimpahi rahmat Allah, dan Allah akan menyebut atau mengingat mereka di antara para malaikat yang berada di sisinya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha wa lam yusallu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah." Tidaklah duduk satu kaum berada di suatu tempat tanpa menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa taala serta tidak bersolawat atas Nabi Muhammad SAW, kecuali mereka akan diliputi rasa penyesalan dan kesedihan pada hari kiamat nanti. Nah, majalasa qaumun majlisan, tidaklah duduk satu kaum atau sekelompok orang. Ya, kaum itu sekelompok orang. Pada satu tempat atau satu majelis. Yadhkurunallaha, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala fihi, di dalam majelis tersebut, illa, kecuali haffat bihimul malaikah, dinaungi oleh para malaikat, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dilimpahi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka fi man indah, di kelompok yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu kelompok malaikat. Ya. Maka ketika Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan, diriwayatkan di dalam Qasasul Anbiya-nya Imam Ibnu Katsir, Nabi Yunus kan di dalam perut ikan kan munajat, wanada fiz zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nah, itu begitu Nabi Yunus nyebut-nyebut begitu di dalam perut ikan, kata malaikat, sami'na sautan dha'if ma'ruf fi ardin gharibah. Ya Rabb, kami mendengar suara yang lirih, tapi suara ini familiar, biasa kita dengar, namanya orang kalau karaoke tiap hari kita hafal tuh. Nah, suara dia ini pasti dia nih. Jadi nggak nafsu nih makan nih, dia nih pasti yang nyanyi nih. Familiar ini suaranya, biasa kami dengar suara ini. Fi ardin gharibah, tetapi tempatnya kok kita nggak tahu ya. Karena ikan kan jalan-jalan. Malaikat itu kalau nggak dikasih tahu ya nggak tahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kalau malaikat nggak dikasih tahu ya nggak tahu. Tapi kok nih suaranya kita apal nih, suara nih biasa kita dengar. Suara nih familiar. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u. Kalimat thayyibah naik ke langit. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tamla'u au tamla'ani ma bainas sama'i wal ardi, memenuhi langit dan bumi. Kan begitu hadisnya bilang. Jadi suara-suara yang biasa berzikir itu suara yang terkenal di langit. Suara yang biasa munajat, baca Quran,
menyebut-nyebut Allah itu di langit terkenal, suara itu udah familiar. Seperti suaranya Nabi Yunus alaihissalam. Ini suara nih, biasa kita dengar nih. Bukan pas utang banyak, pinjol nggak kebayar baru dia zikir nih. Ini suara biasa kita dengar. Ya, maka dalam ayat yang lain dikatakan, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Nabi Yunus alaihissalam itu bukan termasuk dari orang yang ahli berzikir. Ahli berzikir itu ya tadi ya. Bukan pas mentok cicilan gak kebayar baru duha dia 8 rakaat. Memang dia ahli berzikir. Kalaulah Nabi Yunus itu bukan orang yang ahli atau pandai berzikir, maka pas udah ketelan ikan baru dia berzikir, maka dia akan tetap di dalam perut ikan sampai hari kebangkitan, kata Allah. Gitu ya. Nah, jadi memang Nabi Yunus itu ahli berzikir, pandai berzikir, selalu berzikir, bukan karena masuk perut ikan doang. Begitu masuk perut ikan, malaikat dengar, ya Allah, ini kami dengar suara lirih nih. Ini suara kami kenal nih. Tapi tempatnya kami nggak tahu nih, karena pindah-pindah tuh ikan. Maka tempat yang biasa dipakai zikir, malaikat tahu. Kenal, Al-Muhajirin, malaikat tahu nih. Titiknya tuh di Google Map-nya malaikat tuh ada tuh. Maka jangan pindah-pindah tempat. Kalau di situ aja. Takutnya paket datang dia nggak ada. Ya, nah itulah namanya ada mihrab yang biasa dipakai seseorang untuk bertahanus atau untuk berkholwat, ya. Nah, itu. Nah, memang titiknya tuh biar ada jelas, biar titiknya tuh jelas. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, alam ta'lam anna zalika abdi Yunus. Apakah kalian enggak tahu? Itu tuh kan hambaku, Yunus itu. Oh, ini Yunus. Oh, ini orang yang setiap hari berzikir kepadamu tuh, yang selama ini tuh orangnya ini. Oh, ini orang yang setiap hari kita dengar suaranya tuh ini. Kan begitu. Kenapa kau tidak selamatkan ya Allah? Oh, aku lebih tahu dari kalian. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami ijabah, kami jawab, kami respon. Ya. Dan kami selamatkan dari al-gham, kesukaran. Wa kadzalika, dan begitulah kami selamatkan juga orang-orang yang beriman. Gitu ya. Nah, jadi harus dilatih, terkoneksi, jangan sampai lepas. Kita juga nih sekarang nih kalau kuota habis, nggak bisa connect ke hotspot, pusing kepala kita. Ya, kita sampai di mana? Kita naik kereta atau kita naik pesawat, sinyal hilang. Ya, Sihab pengantin baru sejam sinyal hilang, pusing kepala deh. Ya, saya di kapal sinyal hilang bisa 1 hari di kapal. Kalau dari tengah laut nggak ada sinyal, seharian. Pusing kepala kita. Ya, karena kita nggak tahu nih orang ada urusan apa sama kita. Nah, bisa 3 jadwal hilang itu. Kayak gitu ya. Nah, itu udah apa kan? Miniatur, analogi, perbandingan. Coba bayangkan kita hilang sinyal aja kita kelabakan. Apalagi kita kehilangan sinyal kita, roh kita, pusat kehidupan kita.
kepada sang pemberi kehidupan, Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi disebut orang yang nggak ingat Allah itu nggak lebih dari seonggok daging yang berjalan di atas muka bumi. Dia mayat, zombie dia. Ya, jadi kalau nonton film zombie-zombie, itu tuh orang-orang nggak zikir itu. Yang jadi zombie-zombie itu adalah orang-orang yang nggak zikir itu. Itu perumpamaannya. Ya, bisa jadi film zombie itu terinspirasi dari ini. Hadisnya, zakirullah fil ghafilin kal hayyi bainal amwat. Orang yang mengingat Allah itu seperti orang hidup di antara orang mati. Ya. Orang mati tuh lihat, zombie yang dimakan daging orang. Ya. Nah. Maq'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha wa lam yusallu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah duduk sekelompok orang tetapi dalam duduknya itu tidak mengingat Allah, tidak bersalawat kepada Nabi, kecuali itu rugi itu. 3 jam kita duduk, nggak ada ingat Allah, nggak ada bersolawat ke Nabi, itu 3 jamnya itu 3 jam yang akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Gitu ya. Nah, maka sehebat-hebatnya orang itu ya supir bis itu. Supir dulu ada namanya supir bis itu tuh dulu tuh. Nah, supir bis itu ya, apa namanya? Deborah dulu. Warnanya ungu tuh. Warnanya ungu, dia lewat tol, kapasitas 30 orang tapi yang naik 50. Jangankan badan kita mau balik badan, jempol kita aja nggak bisa gerak, saking penuhnya. Ya, kalau hujan ditutup pengap udah kayak ikan nyari oksigen. Kalau pagi enak pada harum, kalau sore ya. Nah, nah, itu kalau di jalan ugal-ugalan itu. Penumpangnya bilang astagfirullah, astagfirullah. Padahal nggak lagi sholat. Ya nggak biasa sholat aja astagfirullah, astagfirullah. Ya. Nah, apa perlu diciptakan kondisi kayak begitu supaya orang ingat Allah? Ya. Nah, seperti orang naik pesawat sama juga. Wah, turbulensi, cuaca jelek, di awan, goyang, ada petir, semuanya, semua yang dihafal dia baca. Udah kayak murojaah tuh. Terus satu pesawat lagi kayak murojaah tuh. Orang mancing gak baca doa, orang mancing gak niat mau sholat, orang mancing ala sholat mah gampang. Begitu ada ombak, semua ayat dia baca. Ya, mancing ingat sholat tuh hebat banget orang mancing ingat sholat. Ya. Orang mancing berangkat malam jam 2 ya, ke tengah laut, subuh baru mancing. Nah, jadi orang yang duduk, berdiam, ngobrol panjang-panjang, nggak ingat Allah, maka duduknya itu adalah duduk kerugian, duduk kebangkrutan, ya, pada hari kiamat. Oke, lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Yang paling utama, seutama-utamanya yang aku ucapkan
dan yang seutama-utamanya yang diucapkan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini kalimat sakti ya. Kalimat yang dengannya 70 tahun orang itu kafir diucapkan muslim langsung. Kalimat yang apabila diucapkan di akhir hayat menjelang kematian wajib masuk surga. Ya. Oke, lanjut. Rasulullah SAW bersabda, "Man sabbahallaha dubura kulli salatin thalathan wa thalathin wa hamida thalathan wa thalathin wa kabbara thalathan wa thalathin wa khatama al-mi'ah bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat dhunubuhu walau kanat mithla zabadin fil bahr." Barang siapa yang setiap setelah sholat bertasbih, bertahmid dan bertakbir masing-masing sebanyak 33 kali serta mengakhiri dengan 100 bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan selain Allah semata dan tiada sekutu baginya, hanya miliknya segala kekuasaan dan segala pujian. Dialah yang maha menghidupkan dan mematikan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Niscaya dosa-dosanya diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Riwayat Muslim, Ahmad dan Baihaqi. Nah, jadi jangan lupa habis sholat subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Itu adalah amalan yang lebih utama daripada sedekah. Sedekah duit. Ya, sedekah itu amalan gede, amalan besar. Sedekah duit itu amalan besar. Ada yang lebih utama. Ini, zikir ini. Zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasul, kami protes karena orang-orang kaya pulang dengan membawa al-ujur, pahala yang banyak. Maksudnya bagaimana nih? Yusalluna kama nusolli, kita sholat, mereka sholat, pahalanya sama. Wa yasumuna kama nasum, kita puasa, mereka puasa, pahalanya sama. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, tapi mereka bisa sedekah, kita enggak. Kita kalah dalam amal soleh. Enggak terima, enggak mau. Kalah. Ya. Maukah kalian aku beritahu satu amalan yang apabila kalian lakukan, maka kalian akan melampaui derajat mereka yang bersedekah itu, harta itu. Apa itu ya Rasul? Nih. Dubura kulli sholatin, baca 33 subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jangan lupa. Itu derajatnya lebih dari orang sedekah duit. Ya. Nah, yang jadi masalah orang-orang kaya lama-lama penasaran, itu orang-orang susah rajin amat ke masjid ya. Itu orang susah kok habis sholat lama amat ya, wajar, mereka kan nggak punya duit, mau kemana lagi kecuali di masjid. Lama-lama dicari, oh, dan mereka zikir, dapat ilmu dari Rasul, katanya itu amalan yang nggak boleh ditinggalkan. Oh, akhirnya orang-orang kaya ikut semua, orang-orang kaya jadi ahli zikir semua. Akhirnya protes lagi tuh orang-orang miskin tuh, muhajirin, kaum muhajirin, protes lagi, ya Rasul kami protes lagi. Apa? Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan. Ada yang kaya, ada yang enggak kaya. Ya udahlah. Ya. Nah, itu keutamaan zikir setelah sholat 33. Bacanya sendiri-sendiri boleh. Bacanya bareng-bareng boleh. Enggak ada larangannya. Di sini enggak ada sendiri-sendiri, enggak ada larangan. Enggak ada perintah harus sendiri-sendiri, enggak ada perintah harus bareng-bareng, enggak ada. Sendiri-sendiri boleh, bareng-bareng juga boleh. Ya.
Nah, kemudian ghufirat dzunubuhu, akan diampuni dosanya walau kanat misla zabadil bahar, walau seperti buih di lautan, itu dosa akan diampuni kecuali dosa yang bersangkut paut dengan hakul adami, hak manusia. Utang nggak dibayar, bayar dulu. Mau 33, jangan kan 33, 3.000, utang nggak dibayar sama aja. Itu kalau nggak, utangnya nggak dibayar 3.000, nanti nyampe pahala di akhirat dikonversi jadi pahala, pahala itulah yang digunakan untuk bayar. Gitu ya. Itu hadisnya juga sahih juga itu. Al-muflisu min ummati, orang-orang yang bangkrut dari umat. Itu ibadahnya digunakan untuk membayar kezoliman atau hak manusia yang belum dia serahkan. Ya, belum dia berikan. Jadi ini dosa apa nih? Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diampuni. Sekalipun seperti buih di lautan. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa khatamal mi'ah bila ilaha illallah. Kunci terakhir kan 33 berarti 99, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini enggak perlu ijazah lagi, ini langsung dari Rasul, amalkan. Setiap habis sholat baca ini. Sedekah duit kagak, zikir kagak, itu sebelit-belitnya orang dah tuh. Ya. Oh, ahlud dusur, orang-orang kaya sedekah duit. Orang miskin protes nggak bisa sedekah duit, dikasih Rasul ilmu zikir. Zikir aja. Ini lebih utama bahkan. Mereka nggak akan bisa melampaui kecuali mereka ngamalin yang sama, kata Rasul. Akhirnya lama-lama mereka tahu juga kan. Akhirnya ya tetap aja dilampaui. Ya udah nasib udah pokoknya. Ya, dilampaui. Nah itu. Jadi ini amalkan. Ya ini sangat mudah. Ini sangat gampang. Bahkan ini nggak dibilang harus duduk, nggak dibilang nih habis sholat harus diem, duduk, sila untuk baca ini, enggak. Bahkan kita mungkin ada janji sama orang yang harus kita laksanakan, langsung jalan baca 33, nggak ada masalah. Nggak juga dibilang ini harus diucapkan pakai mulut, enggak juga. Gitu ya, enggak, bebas aja, bebas. Oke, kita kira cukup sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Sedikit ya. Tadi menyangkut dengan yang hakul adami, Ustaz. Kita kan udah tahu nih bahwa ketika kita zolim ataupun ada hak-hak yang kita tidak penuhi, hak manusia, kemudian nanti akan dituntut di yaumil qiyamah. Tetapi pada kenyataannya misalnya ada kita berbuat kesalahan sama seorang ataupun hutang dan lain sebagainya, kesalahan lah misalnya. Tapi dia nggak mau maafin gitu, Ustaz. Kita udah minta maaf gitu, dia nggak mau maafin. Nah, kira-kira ikhtiar apa yang kita bisa lakukan di dunia supaya kita nggak ditagihnya ntar gitu? Nah itu gimana? Syukran, Ustaz. Wa an ta'fu aqrabu lit taqwa. Wa an ta'fu aqrabu lit taqwa. Memaafkan adalah sifat yang dekat dengan ketakwaan. Orang yang bertakwa akan mudah memaafkan walaupun tidak melupakan. Beda ya. Mungkin dia tidak melupakan tapi dia memaafkan. Berarti kalau orang itu sulit untuk memaafkan, berarti dia jauh dari sifat ketakwaan. Nah, kita yang sudah meminta maaf, sudah maksimal, maaf juga, bawa duren juga, bawa parcel juga, bawa amplop juga, udah semuanya kan? Mungkin kalau kriminal kita di penjara udah, ganti rugi udah, maksimal lah. Yang pasti di list, maksimal nggak ininya, balasan perbuatannya, ya. Kalau ternyata belum kebayar,
Misalnya kita utang, datang-datang minta maaf doang, ya nggak boleh lah. Gimana orang mau maafin? Pak Ustadz, saya udah minta maaf, emang apa? Saya utang, saya minta maaf. Ya nggak dimaafin lah. Tapi kalau udah berusaha balikin uangnya, ya, tapi tetap dia nggak mau maafin kita, itu urusannya lain. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu usaha hambanya. Yang dituntut oleh Allah adalah keseriusan usaha. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal yang kalian bisa. Berarti untuk pihak yang bersalah minta maaf sebisanya, semaksimal mungkin. List apa saja yang dilakukan untuk sekiranya melunasi kesalahannya. Kalau itu udah merasa dilakukan, ya sudah selesai. Sisanya urusan Allah. Nah, berarti tinggal urusan dia sama Allah. Urusan kita sama Allah selesai. Urusan kita sama, tinggal urusan dia sama Allah. Gitu ya. Nah, kemudian ya perbanyak istighfar udah kita. Kita yang punya salah, perbanyak istighfar. Dan kita juga jangan nyalahin orang yang gak mau maafin kita. Karena itu urusan dia sama Allah. Kita udah punya salah yang sama dia yang pasti udah. Lalu dia gak mau maafin kita karena mungkin salah kita terlalu besar. Ya udah. Jangan kita, dasar lo, dilaknat lo nanti sama Allah lo. Gitu. Gak boleh begitu. Memang salah kita besar. Dia gak mau maafin kita, maka itu jadi urusan dia dengan Allah. Tugas kita hanya minta maaf. Berbuat baik kepada dia. Tunjukkan keseriusan bahwa kita menyesal atas perbuatan kita. Udah gitu aja. Gitu ya? Wallahu a'lam. Apalagi yang lain? Ada lagi? Silakan. Satu lagi Ustaz, sedikit. Ya. Itu tentang yang itu tadi Ustaz. Mihrab ataupun tempat-tempat yang dijadikan zikir atau tempat-tempat khusus dan lain sebagainya gitu ya. Berarti itu diketahui atau menjadi tempat yang misalnya mustajab karena zikir orang yang berzikir di situ, atau memang misalnya makbaroh gitu ya Ustaz. Apa karena orang yang di dalam itunya kuburnya gitu karena dengan kesolehan dan para aulia misalnya segala macam gitu. Dua. Yang pertama, tempat biasa dipakai untuk ibadah. Yang kedua, orang tersebut karena dia ahli ibadah, orang soleh, maka di dalam dirinya dilimpahi keberkahan oleh Allah dimanapun dia berada. Itu yang dikatakan Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Di mana saja aku berada, Allah limpahkan keberkahan. Kata Nabi Isa alaihissalam. Ya, di mana saja aku berada, aku dilimpahi keberkahan. Menghidupkan yang mati, menyembuhkan penyakit. Nabi Isa alaihissalam. Ya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Di mana saja aku berada, aku dilimpahi keberkahan. Itu juga Rasulullah SAW. Jadi ada tempat yang gara-gara dipakai terus-menerus, tempat itu jadi berkah. Nah, kuburan kan nggak pernah dipakai kan? Kuburan itu nggak pernah dipakai. Tiba-tiba orang yang wafat ditaruh di situ. Kok bisa dianggap tempat berkah? Iya, karena yang dimakamkan di situ orang soleh. Dirinya itu dilimpahi berkah. Jasadnya itu dilimpahi berkah. Karena ini orang soleh. Dilimpahi berkah. Nah, tapi ada tempat. Tempat ini biasa dipakai ibadah, ya, masjid biasa dipakai ibadah. Maka kalaupun kosong, ini tempat berkah, tetap berkah. Karena biasanya di sini orang ibadah. Walaupun nanti sepi nih, nggak ada orang, tapi ini tempat yang berkah. Bukan hanya ketika orang itu ketika orang datang ramai di sini lalu zikir, enggak. Ini memang tempat, karena ini biasanya dipakai untuk ibadah. Dan ini memang tempat dibangun hanya untuk ibadah. Ini tempat yang berkah. Kuburan jadi tempat berkah karena dipendam di dalamnya jasad yang penuh berkah. Keberkahan dari Allah.
Ya, itu nggak usah didikte lah kita ini. Musyrik masa orang bisa datengin, nggak usah didikte. Kita juga tahu berkah itu dari Allah. Allah itu kalau pengen datengin keberkahan lewat batu aja bisa, nggak usah dari orang. Ini teh yang tadinya kita ngantuk, kita minum teh nggak ngantuk. Apa namanya? Berkah itu namanya. Teh aja bisa datengin manfaat. Kenapa orang soleh nggak bisa datengin manfaat? Jadi kalau ada yang bilang orang yang mati tidak bisa mendatangkan manfaat, itu orang musyrik tuh. Karena dia bilang kuasa Allah terbatas kepada orang mati. Jadi kalau ada orang bilang jangan istimewakan orang yang sudah mati. Orang yang mati tidak bisa memberikan manfaat. Memang orang hidup bisa ngasih manfaat. Yang ngasih manfaat siapa? Allah. Simpel kan rumusnya? Itu mudah betul kan rumusnya? Nah, emang ngajinya seminggu sekali, jenggot doang dipanjangin ya begitu akhirnya. Wah, gitu ya. Itu kan rumusnya gampang. Yang ngasih manfaat itu Allah. Allah bisa ngasih manfaat lewat batu, lewat Indomie, lewat jahe, badan segar, badan fit. Tapi siapa yang ngasih manfaat? Allah. Lalu Allah yang ngasih manfaat kepada orang yang hidup yang mati. Apa susahnya? Apa susahnya sih? Jadi orang yang mengatakan orang mati tidak bisa mendatangkan manfaat, syirik. Seakan-akan orang hidup bisa datangin manfaat. Enggak. Kalau Allah mau, yang mati lebih bisa mendatangkan manfaat daripada yang hidup. Kalau Allah mau, ketika dia mati lebih mendatangkan manfaat daripada saat dia hidup. Waktu hidup nyusahin. Begitu mati, kulitnya dijadiin beduk, bermanfaat dia. Ya, Bang, lu kan sakit nih. Kenapa? Pesennya, kulit buat beduk boleh. Biar ada manfaatnya. Buat hadroh. Ya. Misalnya. Gitu ya. Nah, itu semua manfaat dari mana sejatinya? Dari Allah. Nggak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Udah. Ini bebas Allah mau ngasih lewat mana. Oke, tempat-tempat berkah, Bukit Tur tempat berkah. Karena dipakai Nabi Musa untuk khalwat 40 hari. Ya. Rasul SAW sholat 2 rakaat sebelum Mi'raj. Sebelum Mi'raj. Di Bukit Tur. Tur Sinai ya. Tur itu bukit ya. Bukit Sinai maksudnya. Tur artinya bukit. Nah, di mana lagi? Ya udah pasti Ka'bah al-Musyarrafah. Di mana lagi? Gunung Uhud. Tempat berkah. Allah jadikan dia tempat berkah, Gunung Uhud. Ya. Kemudian Baitul Maqdis. Di situ tempat para nabi di situ. Ya. Nah, jadi tempat berkah tuh ya Quran yang bilang ada tempat yang berkah. Nabinya masih ada nggak? Udah nggak ada. Tapi tempat itu masih berkah nggak? Ya masih. Keberkahan di tempat itu tidak hilang. Nabinya udah nggak ada. Ya, dulu yang jagain Baitul Maqdis Siti Maryam udah nggak ada. Dulu yang jagain Baitul Maqdis Imran udah nggak ada. Nabi Isa udah nggak ada. Tapi itu Baitul Maqdis tetap tempat berkah. Ya, Masjid Nabawi dulu Rasul di situ. Rasul sudah tidak ada, tapi tempat itu berkah. Rasul dikubur. Kuburannya jadi tempat paling berkah. Kenapa? Karena dipendam di dalamnya jasad yang penuh berkah. Ya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, motornya jadi motor berkah gitu loh. Mobilnya jadi mobil berkah gitu loh. Rumahnya, kamarnya jadi kamar berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita niat yang ikhlas, ilmu yang bermanfaat, akhlak yang baik, kehidupan orang-orang yang soleh, wafat dalam keadaan husnul khatimah.
diangkat derajatnya dunia dan akhirat, dimudahkan segala hajatnya, dilapangkan rezekinya luas, halal dan barakah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.